Nah, kalian tahu ternyata selain terjadi sebuah peristiwa hianat mengkhianati, ternyata antara kubu Roy Suryo dan Egy Sujana juga terjadi tindakan ancam mengancam. Bagus-bagus Kopung. Ini udah paling bagus ini. Sangat geli, ketawa, geli bukan geli jijik ke saya. Video diedarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo. Dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Mengenai Egy Sujana yang tidak minta maaf kepada Pak Jokowi yang disampaikan kepada rekan-rekannya, ternyata benar, Egy Sujana itu tidak minta maaf. Tapi yang minta maaf itu ya Damai Hari Lubis. Tapi permintaan maaf Damai Hari Lubis sudah mewakili permintaan maaf dari Egy Sujana. Jadi Egy Sujana tak perlu minta maaf. Egy Sujana tinggal pimpin doa untuk kesehatan Pak Jokowi, kesehatan keluarga Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Tidak boleh perkara ini di-split. Yang dimajukan contohnya nanti hanya rombongan Roy Suryo CS dan meninggalkan Egy Sujana serta Damai Hari Lubis. Tidak bisa. Karena laporan Jokowi ini adalah satu laporan yang melaporkan semua mereka sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Egy ya, yang saya secara pribadi sulit memberikan label kepadanya. Label apa bang? Yaitu mau saya kasih label pemain sinetron ataukah manusia munafik gitu loh. Ini saya benar-benar bertanya loh ya, saya tidak menjustifikasi. Soalnya apa ya? Soalnya dia menampik gitu loh, disebut telah meminta maaf kepada Jokowi ya kan. Padahal ya dia udah jelas-jelas datang ke rumah Jokowi bersama temannya itu ya. Tapi dia justru menyebut geli katanya dengan berita yang berkembang atau viral selama ini. Padahal sudah jelas-jelas dia bersama Damai Hari Lubis ya kan meminta maaf kepada Jokowi. Nah ini layak disebut sebagai pemain sinetron ya, yang layak mendapatkan piala citra, ataukah orang munafik ya, yang pantasnya itu di neraka. Ini saya bertanya loh ya. Saya sih berharap teman-teman ya, Pak Jokowi tidak memaafkan ini orang ya kan, biarkan dia benar-benar membusuk di dalam penjara nanti ya kan. Karena bacotannya aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sangat geli, ketawa, geli bukan geli jijik ke saya. Video diedarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kan gitu. Karena ada yang nyebut dia bajingan tolol, ya lawannya kan mesti cerdas. Ada yang nyebut dia penakut, ya karena ngadepin rakyat demo-demo kabur, ya, dia supaya berani gitu deh. Kemudian ada yang bilang dia nggak militan, belain Palestina. Saya minta supaya militan. Kan bagus CBM itu. Dan ini di sini tuh. Nah ini sahabat saya bagus tuh. Nah itu foto itu. Jadi waktu buku itu ditandatangani oleh Bang Egy, itu banyak berkembang informasi Seolah-olah
Bang Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Pak Jokowi itu di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Padahal itu di rumahnya Bang Egy, ini di bironya. Coba samakan video yang beredar itu. Artinya memang ada kelompok tertentu yang dengki sengaja aja. ingin memperkeruh suasana. Deka, terus Seakan-akan Bang Egy itu mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Yang menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak ya nanti pengadilan dan lembaga-lembaga terkait, misalnya dari forensik dan sebagainya. Itu tidak terjadi. ini bikin tulisan juga tuh, Bang. Iya, iya. Termasuk juga ucapan permohonan maaf yang berkembang di Enggak ada. publik itu, saya tidak menemukan satu media pun yang menulis bahwa Bang Egy meminta maaf, berpelukan, yang diartikan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Tidak ada. Jadi media pun tidak memelintir informasi itu. Itu mungkin terjadi di luar media. Berarti tanpa konfirmasi itu Bang ya? Bukan tanpa konfirmasi. Kalau media itu kan menulisnya tidak ada kalimat yang di luar di luar konteks gitu. Ini Ini kalaupun mau nulis kan mesti cek itu dong, cover both side. ya cover both side, harus ada tabayun ya, tabayun kepada mereka. Tapi ya biarkanlah, inilah pembelajaran kepada publik, di mana hari ini kita menyaksikan bagaimana membaca dengan teliti dan benar. Kalau kita membaca dengan baik, teliti, benar, menggunakan nalar, kemudian pikiran yang sehat, kita tidak akan terjebak. Itu kan karena dipengaruhi oleh emosi kebencian yang tinggi, tulisan benar pun menjadi diartikan salah, itu persoalannya. Saya pikir itulah. Jadi jelas ya, video yang berkembang itu terjadi bukan di rumah Pak Jokowi. Berarti itu penyesatan. Iya, kalau penyesatan itu kan setelah ada keterangan ya, tulisan yang menyatakan itu. Tapi kalau videonya itu sebetulnya tidak menyesatkan. Emang faktanya ada di rumahnya Bang Egy. Menjadi menyesatkan ketika Digabungkan. video itu digabungkan pada momen tertentu yang sehingga akhirnya teropini seolah-olah ya Bang Egy menulis buku tersebut dan menyampaikan, mendoakan agar Pak Jokowi itu cerdas, militan itu di rumahnya Pak Jokowi. Padahal tidak. Jadi ini buktinya, di Groni kan ini yang berkembang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini satu lagi nih dari ini. Coba kenalin. Sudah dengar ya tadi ya di bagian depan ya, dalam video yang hampir 4 menit barusan yang kita saksikan, kita di bagian depan melihat sendiri ya pernyataan dari Mbah Egy yang menyebut ya geli, ingin ketawa, kurang lebih seperti itulah ketika menanggapi atau menyikapi viralnya video di media sosial terkait kedatangan dirinya ke rumah Pak Jokowi yang disebutkan itu dalam rangka meminta maaf ya. Katanya dia nggak pernah meminta maaf ya. Ya menurut saya sih memang iya gitu ya, karena beredar kabar juga yang meminta maaf itu ya karena mereka hadir nggak sendirian, itu diwakili oleh Damai Hari Lubis. Pinter ngalesnya ini orang, aduh pemain sinetron yang satu ini. Lanjut. Waktu hari Jumat ya kemarin ya. Hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamisnya kan ada pertemuan. Ya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? Respon dengar. Ya, Bang Rismon benar, sampai di sebelah posisi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo. Dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan sama saya, tetapi tidak etis kalau saya menyampaikan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang itu, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh.
Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egi janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar saja lah. Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egi, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya jalannya di samping saya. Nah mungkin kalau saya mengartikan Bang Egi Sujana itu penasihat soal itu, memang misalnya beberapa perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember, keluar. Dan dia sebagai perwakilan KPUA di Desember 2020 kan, laporan yang kemarin itu kalau jasa palsu. Nah mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egi sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egi Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali. Iya sudah, terserah ya kan. Berbangga-banggalah bahwa kalian tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi karena kalian merasa menang. Iya nggak apa-apa, ya kan. Nanti aja ya nangisnya di dalam penjara aja, nangis bareng-bareng. Sekarang kan belum di penjara, saatnya sok-sokan di depan kamera, ya kan, gagah-gagahan, ya kan. Oke lah, ini orang emang tidak masuk dalam bagian yang di apa namanya, yang menjadi tersangka teman-teman ya terkait kasus apa namanya tuduhan ijazah palsu Jokowi. Makanya dia ngomongnya enak aja ya kan. Coba bayangin yang lain itu yang berstatus sebagai tersangka. Udah mulai rontok itu rambutnya. Aduh, ada aja. Lanjut. Mengenai Egy Sujana yang tidak minta maaf kepada Pak Jokowi yang disampaikan kepada rekan-rekannya, ternyata benar, Egy Sujana itu tidak minta maaf. Tapi yang minta maaf itu ya Damai Hari Lubis. Tapi permintaan maaf Damai Hari Lubis sudah mewakili permintaan maaf dari Egy Sujana. Jadi Egy Sujana tak perlu minta maaf. Egy Sujana tinggal pimpin doa untuk kesehatan Pak Jokowi, kesehatan keluarga Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Dan Egy Sujana juga bilang kalau Pak Jokowi butuh bantuan Egy Sujana, dia siap membantu. Waduh, apa-apaan ini? Ada 4 klaster pembicaraan ya. Ada 4 agenda yang dibicarakan. Salah satunya adalah agenda terkait kasus tersangka yang dihadapi oleh Pak Damai dan Pak Egy di Polda Metro Jaya. Pak Damai menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Jokowi, Pak, kalau ada selama ini kami yang salah. Nah, justru karena sudah ada penyampaian permintaan maaf dari Pak yang diwakili oleh Pak Damai dan permohonan penerimaan maaf dari Pak Jokowi, gitu ya. Pak Egy yang memimpin doa penutup pertemuan, dan itu nggak mungkin Pak Egy ngeprank Tuhan. Artinya Pak Egy sendiri sangat respect ke Pak Jokowi. Gentle aja. Memang kenapa? Kalau kemudian Pak Egy datang ke Pak Jokowi berbaikan, saling mensupport, bahkan Pak Egy mengatakan ke Pak Jokowi, Pak, Bapak jika membutuhkan bantuan saya siap membantu Bapak. Pantas distempelkan ke Pak Egy dan ke Pak Damai, itu menurut hemat saya adalah seorang kesatria. Nah ya kan, memang betul ternyata Mbah Egy tidak pernah meminta maaf karena permintaan maafnya sudah diwakilkan oleh temannya, ya kan. Ini menurut saya adalah orang yang sangat licin teman-teman ya, tetapi licinnya itu lebih dekat kepada licik. Licin karena cerdas dan cerdik itu contohnya itu si siapa namanya Abu Nawas misalnya, ya kan. Dia licin dan cerdik tetapi tidak merugikan orang lain. Tetapi ada juga orang licin dan cerdik tetapi merugikan orang lain. Nah, itu ialah yang menurut saya lebih dekat kepada licik. Nah, jadi udah jelas-jelas dulu ya track recordnya lah kita simak bareng-bareng ya.
bahwa dulu dia mau ngeluruk yang namanya itu UGM, kemudian juga ke rumah Jokowi. Tapi apa? Dia yang keluar paling keras, tapi begitu ngeluruk UGM dan Pak Jokowi dia nggak hadir, dia nggak ikut. Bikinlah skenario yang katanya dia itu sedang disogok 300 juta agar tidak berangkat ke Solo atau ke Jogja, bla 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 bla. Aduh, udah banyak dramanya, ya kan? Jadi ini orang sebetulnya ya nggak ngerti lah ya. Menurut teman-teman gimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, pentolan TPUA, akhirnya saya harus mengatakan menyerah dalam persoalan kasus ijazah Jokowi. Egy Sujana sejak dulu adalah sosok yang sepertinya sangat tidak suka dengan Jokowi. Damai Hari Lubis juga satu gembong sebetulnya, satu kelompok, satu gerbong dengan Egy Sujana, terutama di kelompok 212 yang sejak dulu memang menjadi seteru politik Jokowi. Terbaru Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kabarnya mendatangi Jokowi di Solo. Ya, orang akhirnya berasumsi bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, pentolan TPUA, datang ke Jokowi, klarifikasi dan mungkin minta maaf dan mungkin minta ampun supaya tidak dilibatkan dalam kasus ini selanjutnya. Kalau kita bicara tentang hukum, seandainya pun perdamaian terjadi antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis dengan Jokowi, maka kasus ini tidak akan berhenti begitu saja dan kasus ini tidak boleh meninggalkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tidak boleh perkara ini di-split yang dimajukan contohnya nanti hanya rombongan Roy Suryo CS dan meninggalkan Egy Sujana serta Damai Hari Lubis. Tidak bisa. Karena laporan Jokowi ini adalah satu laporan yang melaporkan semua mereka sekaligus. Maka kalau mau mengakhiri atau membuat perdamaian dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, maka yang dicabut itu harus laporannya secara total. Harus dicabut laporan itu, baru buat lagi laporan baru dengan yang lain. Tidak bisa kasus ini nanti berdamai dengan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, tetapi dengan yang lain tidak berdamai. Tidak bisa. Kalau dibawa ke restoratif justice, maka satu laporan ini yang memuat nama-nama yang lain itu harus satu gerombolan, satu gelondongan, dan satu paket. Tidak bisa di-split atau dipisah-pisah. Dan apa dampaknya sekarang yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Itu tidak akan menyelamatkan mereka berdua dan membiarkan yang lain maju terus kasusnya dalam proses hukum. Tidak. Karena laporan Jokowi adalah satu laporan terhadap mereka semua. Maka kalau mau berdamai satu laporan itu berdamai untuk semua. Perkara ini tidak bisa di-split. Itulah. Dan saya pikir bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis hanya sedang menghinakan dirinya di hadapan Jokowi. Mereka berpikir bahwa mereka akan selamat, akan dibebaskan dari tuntutan, dibebaskan dari perkara ini dengan mendatangi Jokowi. Tidak bisa. Karena ini laporan adalah satu laporan. Maka kalau semuanya mau didamaikan di restoratif justice, maka satu paket itu harus bersama-sama. Kecuali Jokowi mencabut laporan yang sekarang, dibuat lagi laporan yang baru terhadap terlapor-terlapor lainnya, ceritanya jadi berbeda. Maka proses ini akan menjadi tarik ulur yang cukup lama dan tidak akan selesai-selesai. Nah, inilah yang saya sayangkan. Saya tidak menyangka sebetulnya kalau ternyata nyali Egy Sujana dan nyali Damai Hari Lubis itu hanya secemen itu. Dia meninggalkan teman-temannya berjuang dan dia kabur dari gelanggang, meninggalkan arena dengan berharap bahwa dia akan selamat dari tuntutan hukum dalam proses ini. Saya mengatakan sekali lagi, meskipun Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mendatangi Jokowi, status tersangka mereka tidak akan gugur. Perdamaian antara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan Jokowi tidak bisa menghentikan proses hukum terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kecuali Jokowi mencabut laporannya semua. Plak, baru itu selesai. Berdamai dengan semua. Atau dicabut hanya berdamai dengan Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis. Yang lain harus tetap dicabut laporannya. Karena laporannya cuma satu laporan polisi. Satu grondolan besar. Kecuali awalnya laporan itu satu persatu terpisah,
maka mereka bisa berdamai sendiri-sendiri. Nah, inilah yang saya sayangkan dari Egy Sujana. Beliau ini kan juga adalah seorang lawyer yang harusnya mengerti hukum. Tapi tampaknya ketakutan telah membuatnya gagal mencerna hukum dengan benar. Ya, ini kali pertama saya bukan sependapat ya. Saya berharap apa yang disampaikan oleh politikus koclok ya, kalau politikus koclak ya, politikus koplak yang baru saja kita saksikan ini benar, terutama terkait bahwa tidak bisa dalam sebuah laporan yang utuh itu salah satu terlapor atau salah satu tersangka itu dibatalkan statusnya atau ibaratnya itu dimaafkan oleh yang melaporkan. Nah, artinya apa? Saya berharap kasus ini tetap berjalan, ya. Kasus ini tetap disidangkan di pengadilan, diputuskan ya sampai yang bersangkutan ini, para tersangka itu putusannya inkrah dan mendekam di balik jeruji besi. Jangan sampai ada yang istilah damailah, yang ada istilahnya itu dimaafkanlah, ya kan? Karena menurut saya itu menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena orang-orang itu telah bikin gaduh ya, telah bisa mengubah akhlak masyarakat Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia ini kan orang timur ya, yang tidak boleh mencaci, memaki, ya kan, memfitnah. Mereka itu barbar pokoknya. Nah, kalau tidak diberi hukuman, ini sangat bahaya sekali ya bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan ya. Lanjut. Nah, kalian tahu ternyata selain terjadi sebuah peristiwa hianat mengkhianati, ternyata antara kubu Roy Suryo dan Egy Sujana juga terjadi tindakan ancam mengancam. Bagus-bagus Kopung. Ini udah paling bagus ini. Nah, masalahnya kalau memang berita benar, ya berarti itu berita menggembirakan. Biar kacau sekalian, ya kan? Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Terlanjur rusuh, ya sudah kacau sekali. Di depan orang kau tega hianati aku. Dari mana kau dapat informasi? Rismon sendiri bilang. Kita dengarkan. Bantahlah itu kalau memang tidak sesuai dengan pernyataan saudara Rahmat tersebut. Ya. Tapi kalau itu tidak diklarifikasi, maka publik akan menyimpulkan bahwa pernyataan saudara Rahmat dari relawan Jokowi merupakan event yang benar-benar terjadi. Itu. Jangan justru mengancam Pak Roy Suryo. Ya, kok jadi Pak Roy Suryo yang diancam-ancam? Sementara Pak Roy Suryo nggak ada di situ. Dan kami hanya mengetahui dari telepon dari Mikael Sinaga kepada Bang Egy Sujana. Dan saat itu saya ada di situ mendengarkan. Saya sebagai saksi. Gitu. Jadi, ya, jangan lagi bermain seolah-olah korban. Nyatakan A dengan A, B atau B, Z atau Z. Kalau ingin beralih pilihan, apapun tawarannya, karena kami bukan orang bodoh, ya, karena kami juga pernah menerima tawaran-tawaran semacam itu. Apapun your option, pilihanmu, pilihan kalian berdua, kami mengatakan satu, kalau beralih pilihan, sayonara, bye bye, sayonara, artinya goodbye. Padahal sebelah sana bilang apa? Never say goodbye. Never say goodbye ya. Keluar kata-kata Jepang itu bahasa sayonara. Sebentar lagi keluar kata-kata Spanyol biar tahu kalian. Vaya con Dios, Bang Egy. Vaya con Dios, my love.
Ih, sakit kali rumah yang ditinggalkan itu ya, Mon ya. Menusuk hati, Pung, menusuk hati. Menusuk hati. Kalau gini perang-perang lah sekalian. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Di depan Pak Jokowi, kau tega hianati kami. Aduh. Jadi jujur aja aku bilang ya, memang betul di dalam video ini Rizwan Sianipar tidak menyebutkan nama, tapi aku yakin ya dia ini lagi curhat tentang Egy Sujana, bukan tentang Guntur Romli. Apalagi tentang Deddy Sitorus. Enggak. Ini pasti tentang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Makanya dibilang ya kan ya, kalau kalian dua mau beda pilihan silakan. Kalian seberang sana, aku seberang sini. Aku begini, engkau begitu, podo wae. Coba lihatlah apa yang terjadi. Pohon semangka berdaun duri. Ternyata selain sudah pecah kongsi, ternyata orang-orang ini saling ancam mengancam. Itulah yang ingin disampaikan oleh Opung Parbelak, terutama di bagian depan tadi ya, yang menurut saya ini adalah sebuah informasi yang baru saya dengar juga, karena sepengetahuan saya mereka hanya pecah kongsi saja, ya kan, dulu sama-sama menyerang Pak Jokowi, tetapi begitu dilaporkan, ya kan, mereka cari selamat sendiri, dan Mbak Egy juga dibiarkan sendiri, nggak dibela. Ya jelas lah orang dia cuma provokator selama ini. Loh, Anda menuduh, bukan seperti itu. Maksud saya, provokator yang saya maksud adalah pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, ya kan? Katanya dia kan ketua TPUA tuh, katanya mau ngeluruk UGM dan rumah Jokowi. Keluar-keluar. Begitu hari H, dia sendiri nggak datang, dia ngumpet. Nah, itulah yang saya sebut kerupuk kotor. Nah, mungkin seperti itulah lebih tepatnya ya, bukan provokator, tapi kerupuk kotor. Aduh, ujung-ujungnya saling mengancam. Aduh, ada aja ya. Lanjut ah. Guys, Bapak Dr. Haji Egy Sujana dan Bapak Hari Damai Lubis bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Jangan heran, jangan terkejut, juga jangan khawatir. Kenapa? Secara pribadi saya ketika pertama kali melihat Pak Egy Sujana ribut mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, sampai dengan berkunjung ke London, melaporkan Pak Jokowi di satu lembaga internasional, saya tidak percaya, maaf saja ya. Dan saya kira tidak sedikit orang yang seperti saya skeptis. Kenapa? Teman-teman, kalau perjuangan seseorang yang berjuang, tracking ke belakang, bagaimana karakter perjuangan seseorang itu, apa motivasinya, di sini baru kita bisa menjelaskan kenapa sampai Pak Egy Sujana bertemu dan kemudian mengumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Iya, karena sudah berkunjung ke sana, dia lihat, dia terawang, dia pegang juga barangkali, gitu ya. Barangkali teman-teman ini ngelihat Pak Egy Sujana kan secara genealogi politik, secara ideologi, secara background organisasional berbeda atau berseberangan dengan Pak Jokowi. Mungkin itu benar. Tetapi motivasi seseorang dalam bergerak itu kan ada idealis, ada yang pragmatis. Di sini barangkali Pak Egy Sujana masuk kelompok yang pragmatis. Ya, sudah pastilah tidak gratis orang
yang sudah berjuang, kemudian mengorbankan dirinya, dihujat orang. Wah, ini kenapa ini Pak Egy? Ada sesuatunya. Sesuatunya itu enggak tafsirkan masing-masing. Bebas saja menafsirkan. Mau tuduh Pak Egy seperti ini, ya silakan. Tetapi intinya, Pak Egy Sujana ini kan ya berbeda motivasi perjuangannya atau gerakannya dengan Roy Suryo, Risma Sianipar, Dr. Tifa. Kalau tiga orang ini ya mau melacurkan diri, itu baru banyak orang yang akan terkejut dan khawatir perjuangan ini akan berhenti. Tapi kalau Pak Egy Sujana, ya sudah. Beliau ini kan sudah senior dan barangkali takut karena sudah tersangka. Oh, ini Pak Jokowi masih kuat di jajaran penegak hukum, di polisi, di penjara ini. Dan jaminan keluarga Pak Egy Sujana mungkin agak banyak ya. Orang tahu semua itu. Sehingga sekali lagi, Pak Egy Sujana ini adalah kelompok aktivis yang pragmatis dalam berjuang. Sementara penegakan kebenaran itu diperlukan orang yang idealis, dan itu adanya sama di pihak Roy Suryo, Risma Sianipar, Dr. Tifa. Sekarang ketika Pak Egy Sujana sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, apakah langsung terpengaruh semua orang asli? Asli, boleh jadi asli. Tapi asli dicetak dari mana? Dari UGM. Kalau dicetak dari UGM harus diperiksa di laboratorium forensik yang independen seperti ya. Jangan sampai dicetak yang lain. Siapa tahu. Nah, ini kan banyak dugaan seperti itu. Makanya biarkan proses hukum berlangsung. Pak Jokowi menghadirkan ijazahnya di pengadilan, dan kemudian ijazah aslinya itu harus diuji. Itu yang pertama, oleh laboratorium forensik yang independen. Kedua, proses perolehan ijazahnya ini di UGM itu yang harus diinvestigasi juga. Sehingga siapapun yang menyatakan asli itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada upaya uji forensik dan kemudian investigasi terbuka. Gimana proses-proses sampai mendapatkan ijazah yang asli itu? Ya begini, kalau memang Anda itu menganggap, ya kan, si Mbak Egy itu memang kelihatan track recordnya itu kurang baik, ya kenapa kalian percaya? Justru di sini saya itu mulai mencurigai, jangan-jangan orang yang selama ini, ya terutama itu influencer ya, konten kreator yang mendukung tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan mereka ini terafiliasi dengan partai-partai tertentu atau dalam tanda kutip itu adalah buzzer gitu ya. Kenapa? Karena begitu orang yang mereka dukung, orang yang mereka selama ini itu mereka agung-agungkan itu balik kanan, mereka berbalik menyampaikan aib orang tersebut ya, termasuk barusan ya kan, bahwa Mbak Egy itu katanya begini. Lah kalau sudah tahu begini, ngapain selama ini kalian dukung? Ini kan aneh. Saya saja ketika melihat seseorang secara pribadi attitude-nya buruk misalnya, ya nggak saya dukung lah. Ya kan sifatnya buruk, ya nggak saya dukung lah sejak awal. Nggak ada ceritanya. Attitude-nya buruk, sifatnya buruk, tetap saya dukung. Nanti lama-lama, ternyata belok kanan, berkhianat, baru saya keluar-keluar. Si A itu memang sejak dulu attitude-nya buruk, sifatnya kurang baik. Lah yang ngapain lu dukung sejak dulu? Dari sini saya mencurigai bahwa orang-orang yang sebetulnya sangat semangat ya mendukung cacian, makian, hinaan yang dilakukan oleh mereka-mereka kepada Pak Jokowi dan Gibran itu sebetulnya adalah mereka-mereka yang terafiliasi atau dalam tanda kutip buzzer ya. Ini sih menurut saya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.